Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para mahasiswa, selamat datang di video pembelajaran interaktif mata kuliah keramik dan komposit. Pada pertemuan kali ini adalah materi pertemuan keempat. Kita akan fokus pada topik penting, yaitu proses pembuatan keramik. Pada pertemuan sebelumnya, kita sudah bahas bagaimana keramik itu dikategorikan menjadi dua macam ya. Yang pertama yaitu keramik tradisional. Yang kedua, kita kelompokkan keramik itu menjadi keramik modern atau keramik yang advance. Nah, apa perbedaan pada kedua material ini? Oke. Keramik tradisional biasanya menggunakan bahan baku alami. Contohnya tanah liat. Biasanya ini keramik tradisional diaplikasikan untuk pembuatan ubin, keramik genteng, kemudian tembikar, vas bunga, guci, dan lain sebagainya. Nah, untuk prosesnya dia lebih cenderung sederhana, seperti menggunakan pembakaran yang secara konvensional atau dibakar secara langsung. Nah, sementara itu untuk keramik modern biasanya menggunakan bahan kimia murni atau teknologi yang sudah disintetis. Contohnya untuk keramik modern ini bisa kita lihat pada gambar tersebut. Itu adalah contohnya keramik dalam bidang elektronik. Salah satunya seperti pada kapasitor keramik, resistor keramik, dan sebagainya. Selain itu, keramik advance ini juga bisa diaplikasikan loh dalam teknologi medis seperti teknologi implan tulang, teknologi implan gigi. Nah, itu juga bisa memanfaatkan bahan keramik yang advance ini. Nah, untuk proses pembuatan keramik yang advance ini biasanya memerlukan teknologi yang lebih canggih gitu ya, atau sintesis yang lebih rumit seperti sol gel, hot pressing maupun sintering dengan menggunakan atmosfer terkontrol. Nah, jadi perbedaan utama pada dua keramik ini terletak pada bahan baku, kemudian teknologi sintetiknya, dan karakteristik yang membutuhkan presisi untuk advance keramik. Oke, slide selanjutnya kita akan mengintegrasikan keramik ini ternyata sudah kita tahu sejak zaman dahulu kala, dan ini sudah ada di dalam Al-Quran ya. Ternyata ayat yang bisa kita integrasikan dengan keramik ini gitu ya. Dalam Islam itu ilmu pengetahuan dan teknologi ini memang memiliki keterkaitan dengan nilai-nilai spiritual gitu ya. Sebagaimana kita lihat dalam Quran surat Ar-Rahman ayat 14, Bismillahirrahmanirrahim. Khalaqal insana min shalsalin kal fakhar. Yang artinya dia telah menciptakan manusia dari tanah kering seperti tembikar. Nah, kata tembikar di sini itu ada relevansinya dengan keramik ternyata. Apa itu? Ayat ini bisa menggambarkan bahwa memang keramik itu sejak ayat itu diturunkan itu sudah ada hingga saat ini. Sehingga untuk masa saat ini kita bisa jadikan inspirasi untuk mengembangkan penelitian-penelitian terkait dengan bahan keramik ya, untuk kemaslahatan umat itu tadi. Nah, dengan integrasi ini kita sebagai ilmuwan ya tentunya, apalagi kita ilmuwan muslim gitu ya, harus menjadikan Al-Quran itu sebagai inspirasi dalam pengembangan teknologi yang membawa kebermanfaatan. Oke. Jadi memang keramik ini sudah ada sejak zaman
Al-Quran diturunkan gitu ya ternyata. Oke, sebelum kita memahami proses sintesis untuk keramik modern, mari kita lihat terlebih dahulu bagaimana proses pembuatan keramik dilakukan secara turun-temurun. Nah, video ini akan menunjukkan kepada kalian bagaimana tahapan pembuatan keramik secara manual, dimulai dari pemilihan bahan bakunya, kemudian pembentukan dengan roda pemutar seperti itu, kemudian hingga proses pembakarannya. Untuk proses pembakarannya ini sendiri dilakukan menggunakan tungku yang sederhana. Oke, perhatikan ya baik-baik teknik dan alat yang digunakan pada video kali ini. Selanjutnya kita akan bahas tentang sintetik bahan keramik yang modern, atau kita sebutnya sebagai keramik yang advance. Nah, pada video kali ini Ibu akan contohkan itu ya, bagaimana keramik itu dibuat dari limbah pertanian seperti sekam padi gitu ya. Ternyata bisa dimanfaatkan sebagai keramik yang fungsional gitu ya. Ini saya ambil dari referensi jurnal ya. Jadi ternyata keramik itu prosesnya bisa menggunakan bahan sintetik maupun bahan yang berasal dari alam. Nah, proses ini tidak hanya ramah lingkungan ya tentunya, tapi juga membuka peluang teknologi maju yang berbasis dari limbah. Nah, kita perhatikan langkah pertama dari proses pembuatannya. Kita bisa lihat ada penggilingan sekam padi kering, digiling menjadi serbuk yang lebih halus. Nah, proses ini tujuannya adalah untuk memperbesar luasan permukaan bahan, sehingga kalau diaplikasikan itu lebih reaktif untuk tahapan selanjutnya. Kemudian serbuk sekam padi ini kemudian dikarbonisasi dalam furnace yang suhunya itu sekitar 400 derajat Celcius. Kemudian proses karbonisasi ini bisa ya mengubah kandungan organik menjadi karbon aktif, menghasilkan partikel keramik yang lebih berpori gitu. Biasanya dari tahapan ini keramiknya kita sudah bisa sebut ini rice hull atau serbuk sekam padi itu sebagai keramik yang sudah berpartikel seperti itu ya, atau RH keramik partikel. Oke, campuran tersebut kemudian ada proses selanjutnya, yaitu dibentuk menggunakan teknik proses forming atau pembentukan dengan tekanan tinggi ini ya. Setelah dibentuk itu dikarbonisasi kembali, atau namanya kalau dalam proses keramik itu adalah sintering ya. Sintering itu pemanasan yang tinggi pada bahan keramik yang tujuannya untuk mendapatkan keramik yang lebih padat, densitasnya tinggi, dan sifat mekaniknya yang lebih bagus. Nah, untuk proses sintering itu pada jurnal ini kita lihat proses sinteringnya itu sekitar pada temperatur 1400 derajat Celcius. Nah, ini membutuhkan suhu yang tinggi ya. Biasanya kalau pada keramik yang advance ini, suhu yang tinggi ini atau temperatur yang tinggi ini bisa menggunakan furnace ya dalam pembuatannya. Nah, hasil akhirnya apa dalam produk keramik ini? Jadi keramik yang dibuat dari limbah tadi ya, limbah sekam padi, itu bisa menjadi keramik yang memiliki kekuatan, kekerasan, dan daya tahan panas yang baik gitu. Sehingga keramik ini dari setelah proses sintesis ini bisa cocok untuk digunakan sebagai sesuatu hal yang berguna. Contohnya ini digambar, yaitu
sebagai piring gitu ya, piring makanan. Nah, ternyata piring makanan bisa dibuat ya dari bahan alam yang tidak terpakai. Nah, ini kalau kita mengeksplorasi lebih banyak lagi tentang bahan alam, nah kita akan bisa temukan bahan-bahan yang tidak terpakai bisa dimanfaatkan untuk sebuah bahan yang multifungsi seperti itu. Nah, dari proses yang kita bahas itu tadi, ini bisa menunjukkan bagaimana material sisa ya, sisa pertanian ya, pertanian itu bisa dikembangkan menjadi produk yang nilainya lebih tinggi dengan rekayasa pembuatan keramik ini. Nah, ini Ibu juga ada referensi nih pembuatan keramik ya. Keramik elektronik yang diaplikasikan pada bahan sensor maupun antena. Nah, ini salah satunya dari sumber referensi yang Ibu tunjukkan pada gambar, yaitu proses sintesis magnesium zinc ferrit. Ya, ini dilakukan dengan menggunakan metode keramik. Nah, ferrit ini adalah material berbasis oksida logam yang memiliki sifat magnetik ya, karena dia punya sifat magnetik itu penting ya dalam aplikasi elektronik gitu, seperti sensor, antena dan sebagainya. Nah, kita akan melihat bagaimana ferrit akan disintesis menggunakan metode keramik yang konvensional. Nah, prosesnya dimulai dari pencampuran bahan baku oksida logam seperti magnesium oksida dicampurkan dengan zinc oxide, kemudian ditambahkan dengan besi oksida gitu ya. Nah, bahan-bahan ini sebelumnya itu harus ada studi literatur dulu ya. Dipilihnya kenapa? Nah, karena ini berdasarkan literatur dipilih sesuai dengan rasio stoichiometriknya untuk membentuk struktur ferrit. Nah, jadi untuk membuat ferrit ini bisa dibuat dari bahan-bahan yang mengandung oksida seperti magnesium oksida, zinc oksida, besi oksida dan sebagainya. Kemudian setelah pemilihan bahan baku ini, selanjutnya dilakukan proses sintesis namanya. Proses sintesis itu kita kalau dalam keramik yang sederhana, kita bisa menggunakan ball milling atau bola-bola penghancur gitu ya, untuk mencampurkan dan menghancurkan partikel secara merata. Nah, milling ini dapat berlangsung selama beberapa jam gitu ya, untuk memastikan material yang diaduk itu tadi homogen dan ukurannya lebih kecil. Setelah melalui proses pencampuran menggunakan milling, selanjutnya sesuai gambar yang kalian lihat pada layar, setelah dari ball milling, serbuk hasil sintesisnya itu kemudian dimasukkan ke dalam tub furnace untuk dipanaskan secara annealing. Nah, suhunya di situ berdasarkan referensi umumnya ya, untuk membentuk keramik yang kita inginkan, temperatur yang digunakan itu sekitar 800 sampai 1000 derajat Celcius. Nah, mungkin proses ini memungkinkan reaksi padatan terjadi ya, menghasilkan senyawa-senyawa yang kita butuhkan seperti ferrit yang akan kita tuju tadi ya. Kemudian bahan hasil annealing setelah dari tube furnace itu kemudian dicetak, ada proses pencetakan. Proses pencetakan ini dilakukan dengan teknik kompaksi gitu ya. Kompaksi ini memerlukan tekanan tinggi gitu ya. Kemudian dibentuk menjadi sampel keramik yang kita inginkan. Nah, sampel keramik ini dalam keramik biasanya disebut dengan pelet gitu ya. Oke. Atau bentuk padatan yang sudah seragam, seperti itu kita sebutnya kalau orang keramik itu adalah pelet ya. Nah, pada proses kompaksi ini bisa meningkatkan densitas ya di awal sebelum keramik itu dipanaskan. Nah, selanjutnya pelet itu yang sudah kita buat tadi, yang ini
disintering pada temperatur yang lebih tinggi lagi gitu ya. Mungkin rentang temperaturnya sekitar 1100 hingga 1300 derajat Celcius. Nah, untuk memadatkan, apa tujuannya sih? Untuk memadatkan struktur di dalam keramik itu sendiri. Selain itu, tujuan daripada sintering itu adalah bisa memperkuat ikatan antar partikel dan pembentukan fasa ferit yang akhir sebelum diaplikasikan. Nah, apa hasil akhirnya dari proses sintesis ini? Nah, hasil akhirnya dari seluruh proses ini itu adalah ferit dalam bentuk padatan yang kemudian dikarakteristik karena tadi kita mau menuju pada sifat magnetik pada ferit, makanya itu nanti diuji magnetik gitu ya. Selain itu diuji juga untuk mengetahui sifat dielektriknya. Kemudian lagi di karakteristik. Nah, karakteristiknya itu butuh instrumen yang lebih advance gitu ya. Jadi memang untuk pembuatan sintesis material keramik yang advance ini dibutuhkan instrumen-instrumen khusus untuk karakteristiknya. Jadi untuk mengetahui sifatnya, mengetahui sifat magnetiknya seperti apa, nah itu diperlukan instrumen khusus gitu. Nah, sehingga hasil akhirnya itu, oh ini toh material yang cocok digunakan dalam sebuah perangkat elektronik. Itu bisa dilihat dari hasil pengujian yang diinginkan, seperti sifat magnetik tadi contohnya ya. Nah, selain menggunakan reaksi padatan tadi ya, keramik ferit ini bisa disintesis dengan metode yang lain, seperti metode hidrotermal. Nah, pada video ini saya tayangkan itu gambar bagaimana proses pembuatan keramik ferit tadi, ferit magnesium zinc gitu ya, yang disintesis menggunakan metode hidrotermal. Nah, hidrotermal ini merupakan salah satu pendekatan metode kimia dalam bentuk basah gitu ya, yang banyak digunakan dalam produksi nanopartikel dengan ukuran yang diinginkan ya. Kalau kita mau mensintesis nano, berarti ya nanopartikel material yang mau dituju gitu, dan strukturnya yang diharapkan ya bisa terkendali seperti itu. Nah, kita lihat proses dimulai dengan menyiapkan 3 larutan utama. Yang pertama adalah zinc nitrat heksahidrat, kemudian ada magnesium nitrat heksahidrat, kemudian ada ferit nitrat nanohidrat. Kemudian 3 larutan ini akan menjadi prekursor logam utama dalam pembentukan ferit gitu ya. Ketiga larutan kemudian itu dicampurkan dalam beker gelas dan diaduk secara intensif menggunakan stirrer magnetik hingga larutan itu sempurna. Nah, tujuannya adalah membentuk campuran yang homogen serta secara kimiawi gitu ya. Larutan homogen kemudian dimasukkan ke dalam tabung teflon yang kita bisa lihat di gambar, lalu dipanaskan di dalam oven hidrotermal. Nah, proses ini berlangsung pada suhu tinggi, umumnya pada temperatur 150 sampai 200 derajat Celcius. Nah, selama beberapa jam tentunya ya. Untuk tekanan dalam tabung ini memungkinkan reaksi kimia terjadi dengan cepat dan efisien. Setelah reaksi selesai, larutan dikeluarkan dan disaring untuk memisahkan endapan padatan dari larutan yang sisanya. Endapan yang diperoleh adalah partikel ferit mentah ya, masih mentah, yang belum dikalsinasi. Nah, jadi proses selanjutnya adalah kalsinasi pada oven dengan suhu sekitar 600 sampai 800 derajat Celcius. Nah, pada tahapan kalsinasi ini penting untuk mengubah struktur kristal menjadi ferit yang stabil dan memiliki sifat magnetik yang optimum. Nah, langkah lain dalam membuat ferit magnesium zinc tadi ya, yaitu dengan melalui metode sol gel.
Nah, apa itu metode sol gel? Sol gel adalah salah satu metode kimia basah yang umum digunakan untuk menghasilkan material keramik dalam bentuk partikel nano. Nah, ini biasanya sintesisnya digunakan untuk menuju ke partikel yang ukurannya nano. Nah, dalam pembelajaran kali ini kita bisa lihat di layar tahapan-tahapan dari sintesis menggunakan sol gel. Langkah pertamanya yaitu mempersiapkan bahan bakunya dulu. Nah, apa saja tuh bahan bakunya? Yang pertama adalah prekursornya zinc nitrat, heksahidrat, kemudian ada magnesium nitrat heksahidrat, dan juga ferrit nitrat nanohidrat. Nah, ketiga senyawa ini akan dilarutkan dalam pelarut asam sitrat. Di sini yang digunakan berdasarkan gambar itu ya. Yang ini fungsinya adalah agen pengompleksnya. Kemudian langkah kedua yaitu pembentukan. Semua bahan dicampur dalam larutan dan diaduk secara terus-menerus menggunakan magnetic stirrer sehingga membentuk larutan yang homogen. Nah, proses ini dilakukan sambil menjaga pH-nya larutan di atas 12 ya, untuk memastikan stabilitas koloid yang dihasilkan. Kemudian untuk langkah selanjutnya yaitu pemanasan dan pembentukan gel. Setelah pencampuran sempurna, larutan dipanaskan pada suhu 60 derajat Celcius untuk mengawali proses transformasi menjadi sol gitu ya, yaitu suatu sistem koloid dengan partikel padat tersebar di dalam cairan. Nah, kemudian pemanasan dilanjutkan pada suhu 130 untuk bisa mengubah sol menjadi gel gitu ya, dimana kalau dalam bentuk gel itu memiliki viskositas yang lebih meningkat dan jaringan molekul bisa terbentuk di dalam proses gel itu. Kemudian langkah selanjutnya yaitu pembakaran gel gitu, atau kita sebut dengan dry gel. Nah, gel kering yang terbentuk kemudian mengalami proses pembakaran awal untuk menghilangkan pelarut dan senyawa organik. Nah, proses ini biasanya menghasilkan padatan amorf yang disebut dengan preferit. Nah, padatan tersebut kemudian dikalsinasi dalam furnace pada suhu sekitar 750 derajat Celcius. Nah, tahapan ini penting untuk mengkristalkan fase ferrit. Jadi memang keramik yang mau dihasilkan itu adalah kristal ya, sehingga kita peroleh struktur magnetik yang diinginkan. Hasil akhirnya adalah serbuk ferrit berbasis magnesium zinc dengan ukuran partikel nano yang sangat seragam dan memiliki sifat magnetik yang tinggi, sehingga cocok material ini diaplikasikan seperti teknologi sensor dan mungkin bisa untuk penyimpanan energi juga. Nah, selanjutnya ada juga metode lain ya yang digunakan dalam mensintesis magnesium zinc ferrit itu tadi ya. Salah satunya lagi adalah metode kopresipitasi. Nah, metode kopresipitasi ini adalah salah satu teknik sintesis kimia basah yang sederhana dan efisien ya tentunya dalam menghasilkan ferrit nanopartikel juga. Jadi kalau kita melibatkan reaksi kimia, biasanya yang dihasilkan itu adalah nanopartikel. Pada video ini kita akan melihat ya tahapan, kita lihat di gambar tuh tahapan-tahapan sintesis ferrit gitu, magnesium zinc yang didoping dengan nikel. Nah, ini ada tambahan material lain gitu ya. Nah, untuk langkah persiapannya yang pertama di proses ini dimulai dengan mencampurkan larutan yang mengandung ion logam seperti Mg, Zn, Ni, dan Fe. Nah, ini biasanya berupa nitrat logam sama seperti sebelumnya ya. Itu dicampurkan ke dalam satu gelas kimia yang kita sebut dengan larutan prekursor. Nah, kemudian larutan natrium hidroksida atau NaOH kemudian ditambahkan ke dalam larutan prekursor tersebut, kemudian diaduk pada suhu sekitar 80 derajat Celcius selama 45 menit. Nah, proses ini akan memicu pembentukan endapan
precipitate kita sebutnya, karena naiknya pH kisaran antara 11 sampai 12 ya. Endapan ini pH-nya masih 11 sampai 12. Nah, kemudian langkah selanjutnya adalah pembentukan dan pemisahan endapan. Jadi endapan yang terbentuk itu berupa senyawa logam hidroksida, itu akan mengendap di dasar larutan ya, salah saya ngomongnya ya, larutan. Cairan bagian atas bisa dibuang. Nah, sementara endapan dikumpulkan untuk dikeringkan. Kemudian langkah selanjutnya kalau kita lihat di gambar, endapan kemudian dimasukkan ke dalam hot air oven untuk dikeringkan. Nah, setelah kering, bahan itu digurus menggunakan mortar untuk mendapatkan partikel yang lebih halus dan siap untuk di tahapan kalsinasi. Kemudian bubuk yang sudah digerus tadi dimasukkan ke dalam furnace, kemudian diatur suhunya sekitar 900 sampai 1000 selama 3 jam. Sintering ini akan membentuk fasa ferrit yang stabil dengan ukuran nanopartikel. Hingga akhirnya adalah ferrit dalam bentuk serbuk nano yang memiliki sifat magnetik dan listrik yang sangat baik. Dan ini ideal ya untuk aplikasi elektronik seperti sensor maupun penyimpanan energi. Nah, ini biasanya metode ini banyak digunakan karena mungkin lebih sederhana, murah, dan bisa dilakukan pada skala laboratorium. Oke, dari beberapa proses sintesis yang sudah saya paparkan tadi, tugas Anda yaitu mendiskusikan pendapat Anda ya dengan kelompok yang dibentuk. Bagaimana ya jika kita mau mensintesis ferrit dalam skala industri gitu ya, misalkan kira-kira metode apa yang kamu pilih gitu ya, diskusikan dengan kelompokmu. Bisa kamu jelaskan dalam bentuk efisiensinya, mungkin hasil akhirnya, dan juga biayanya. Nah, ini nanti tugasnya dikumpulkan ya di kode barcode ini, silahkan dikumpulkan tugasnya, nanti ibu akan periksa. Nah, untuk tugas individunya kalian bisa mencari sumber referensi baik dari jurnal yang nasional baik internasional yang terkait dengan bagaimana proses pembuatan keramik yang disintetik untuk aplikasi tertentu gitu ya. Jadi kalian tugasnya membaca. Nah, dari proses membaca itu apa yang kamu lakukan yaitu buatlah review jurnal gitu. Kemudian bikin presentasi, mungkin minggu depan akan kita bahas gitu ya. Dan bagian-bagian yang harus ada kalian bisa lihat pada gambar. Nah, untuk link pengumpulannya bisa kalian scan barcode di samping ini. Kita akan bahas kembali nanti tentang referensi yang telah kalian dapatkan. Jadi kita pengetahuannya nggak sebatas yang ibu kenalkan itu tadi, tapi kita dari referensi jurnal yang terbaru kita bisa ungkap untuk menjadi bahan referensi gitu ya. Oke, saya kira cukup pembelajaran pada kesempatan kali ini. Saya tunggu tugasnya dan bisa diakhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.